Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Kitab Mawas Diri, tempat kita menggali kisah-kisah sejarah yang tersembunyi di balik catatan resmi. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas jejak seorang pangeran yang namanya nyaris terlupakan, tetapi perannya begitu besar dalam arus politik Kediri. Inilah kisah Sangramawijaya, pangeran tanpa mahkota yang berjuang di bayang-bayang sejarah. Mari kita telusuri kisahnya bersama. Sangramawijaya lahir dalam lingkungan Istana Kediri, sebuah kerajaan besar yang telah lama menjadi pusat kebudayaan dan kekuasaan di Jawa Timur. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir, lebih dari sekadar seorang pangeran yang hanya menikmati kemewahan istana. Ayahnya adalah seorang bangsawan terpandang, namun garis keturunannya tidak cukup kuat untuk menempatkannya sebagai pewaris utama takhta. Sejak usia muda, ia telah memahami bahwa istana bukanlah tempat yang aman bagi mereka yang tak memiliki kekuatan politik yang cukup. Masa kecil Sangramawijaya dihabiskan di dalam tembok istana yang megah tetapi penuh intrik. Kediri pada masa itu sedang berada dalam pusaran konflik internal. Perebutan takhta antar saudara dan kaum bangsawan menjadi makanan sehari-hari di lingkungan kerajaan. Ketika raja wafat, persaingan di antara para pewaris semakin sengit dan Sangramawijaya yang tidak memiliki dukungan kuat dari elit istana akhirnya tersingkir. Ia bukan satu-satunya yang mengalami nasib demikian, tetapi ia menolak untuk menjadi sekadar nama yang hilang dalam arus sejarah. Diusir dari lingkaran kekuasaan, Sangramawijaya memilih untuk meninggalkan istana dan mencari perlindungan di wilayah yang jauh dari pusat Kediri. Ia menjelajahi desa-desa, bertemu dengan rakyat jelata, dan mulai memahami bahwa kehidupan di luar tembok istana sangat berbeda. Rakyat menghadapi kesulitan yang tidak pernah dirasakan para bangsawan. Pajak yang tinggi, perang antar kerajaan, dan ketidakadilan menjadi pemandangan sehari-hari. Dari pengalaman inilah, kesadarannya mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan hanya terletak pada garis keturunan, tetapi pada dukungan rakyat. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan para pemuka desa, para pendekar, dan orang-orang yang juga tersingkir dari kehidupan istana. Dari mereka, ia belajar berbagai keterampilan, dari ilmu peperangan hingga strategi politik. Sangramawijaya bukan hanya seorang pangeran yang terbuang, tetapi menjadi sosok yang memahami bagaimana dunia di luar istana bekerja. Ia mengasah kemampuannya bukan hanya dalam bertarung, tetapi juga dalam membangun aliansi. Sedikit demi sedikit namanya mulai dikenal di kalangan rakyat sebagai seorang pemimpin yang memiliki wawasan luas dan keberanian yang tak tergoyahkan. Waktu berlalu dan Kediri semakin goyah. Konflik internal yang terus berlarut-larut menyebabkan kerajaan kehilangan stabilitasnya. Sangramawijaya yang telah lama berada di luar lingkaran kekuasaan melihat ini sebagai kesempatan. Ia mulai menggalang kekuatan dari rakyat, membangun pasukan kecil yang setia kepadanya. Ia tidak hanya ingin merebut kembali haknya sebagai seorang bangsawan, tetapi juga membawa perubahan bagi Kediri yang selama ini dikuasai oleh segelintir elit yang saling berebut kekuasaan. Nama Sangramawijaya perlahan-lahan kembali menggema, bukan sebagai pangeran yang tersingkir, tetapi sebagai pemimpin yang mampu menantang keadaan. Ia tidak hanya sekadar pewaris yang menuntut haknya, tetapi seorang pemikir dan pejuang yang telah ditempa oleh kerasnya kehidupan di luar istana. Perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia telah menapakkan kaki di jalur yang akan mengubah sejarah Kediri selamanya. Ketika perang saudara pecah di Kediri, perebutan takhta mencapai puncaknya. Para pangeran saling menjatuhkan, sementara kaum bangsawan terpecah dalam berbagai kubu. Sangramawijaya, yang sejak awal tidak memiliki banyak sekutu di istana, menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal garis keturunan, tetapi juga kekuatan dan intrik politik. Ia memilih untuk tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata, sebuah keputusan yang justru membuatnya menjadi target.
Salah satu saudaranya yang berhasil merebut kekuasaan memandangnya sebagai ancaman dan memerintahkan agar ia disingkirkan. Kudeta yang terjadi berlangsung cepat dan brutal. Para pendukung Raja Lama dibantai, sementara mereka yang berpotensi menantang kekuasaan baru dipenjarakan atau diasingkan. Sang Gramawijaya termasuk dalam gelombang mereka yang dipaksa meninggalkan istana. Ia nyaris terbunuh, tetapi beberapa pengikut setianya berhasil membantunya melarikan diri dari Kediri. Tanpa bekal, tanpa pasukan dan tanpa perlindungan, ia menempuh perjalanan panjang menuju pengasingan. Pengasingannya bukan sekadar pelarian, tetapi awal dari perjalanan baru. Ia berkelana ke daerah-daerah terpencil, jauh dari kekuasaan Kediri. Di tempat-tempat ini, ia bertemu dengan orang-orang yang kelak mengajarkannya banyak hal. Para pemimpin, desa mengajarkannya tentang diplomasi dan bagaimana membangun kepercayaan rakyat. Para prajurit bayaran yang hidup dalam pelarian memperkenalkannya pada taktik perang gerilya. Pendeta dan orang bijak yang ia temui mengajarkan pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi musuh. Hari-hari di pengasingan dihabiskan dengan belajar dan mengamati. Ia menyadari bahwa sebuah kerajaan tidak hanya dibangun oleh keturunan raja, tetapi juga oleh rakyat yang mendukungnya. Kediri bisa saja dikuasai oleh siapapun, tetapi tanpa kepercayaan rakyat, kekuasaan itu akan rapuh. Ia memahami bahwa kekuatan bukan hanya soal jumlah pasukan, tetapi juga soal kecerdikan dalam bersekutu. Dari desa ke desa ia mulai membangun jaringan. Para pemimpin lokal, petani yang tertindas, serta mereka yang kecewa dengan pemerintahan Kediri, perlahan-lahan mulai mengakui kepemimpinannya. Dalam perjalanannya, ia juga mendengar kabar tentang keadaan Kediri. Kerajaan yang dulu kokoh kini mulai melemah akibat ketidakpuasan dari dalam. Kudeta yang dilakukan saudaranya ternyata tidak membawa stabilitas. Justru, pemberontakan kecil mulai bermunculan di berbagai wilayah. Para bangsawan yang dulu mendukung perebutan kekuasaan kini saling mencurigai, sementara rakyat semakin menderita karena kebijakan yang tidak adil. Sang Gramawijaya melihat celah dalam kekacauan ini. Ia sadar bahwa suatu hari nanti, saat yang tepat akan tiba untuk kembali. Bertahun-tahun, di pengasingan telah mengubahnya. Ia bukan lagi sekadar pangeran yang tersingkir, tetapi seorang pemimpin yang memiliki visi. Ia telah belajar tentang perang, strategi, dan diplomasi. Ia mengerti bagaimana mengelola kekuasaan dan bagaimana memenangkan hati rakyat. Kudeta yang dulu membuatnya terbuang kini justru menjadi kesempatan untuk menata ulang langkahnya. Suatu saat, ia akan kembali ke Kediri, bukan sebagai pangeran yang tersingkir, tetapi sebagai sosok yang siap merebut kembali haknya dengan cara yang lebih besar dan lebih berarti. Sang Gramawijaya menempuh perjalanan panjang melintasi tanah Jawa, meninggalkan jejaknya di setiap tempat yang ia singgahi. Ia tidak lagi sekadar seorang pangeran buangan, tetapi seorang pengembara yang haus akan ilmu dan pengalaman. Di setiap desa yang ia datangi, ia selalu mendengar cerita tentang Kediri, tentang raja yang berkuasa, dan tentang ketidakpuasan yang perlahan tumbuh di kalangan rakyat maupun para penguasa kecil. Ia menyadari bahwa kekuatan Kediri tidaklah mutlak dan selalu ada celah untuk perubahan. Di pelosok hutan dan pegunungan, ia bertemu dengan para Brahmana yang mengajarkannya tentang kebijaksanaan dan hakikat kepemimpinan. Dari mereka, ia memahami bahwa seorang raja sejati bukan hanya yang menguasai takhta, tetapi juga yang mengerti jiwa rakyatnya. Ia belajar filosofi tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara keberanian dan kesabaran. Ia mendengar kisah-kisah para raja besar yang mampu mengubah sejarah bukan hanya dengan pedang, tetapi juga dengan kecerdikan dan hati yang teguh. Tidak hanya di kalangan para Brahmana, Sang Gramawijaya juga berguru kepada para pendekar dan kesatria yang hidup di luar lingkaran kekuasaan. Mereka mengajarkannya seni bela diri, strategi bertarung, dan cara memimpin pasukan kecil dengan efektif. Ia memahami bahwa perang bukan sekadar soal jumlah prajurit,
tetapi juga tentang kecepatan, taktik, dan pemanfaatan medan. Ia menguasai berbagai jurus dan teknik bertahan hidup, menjadikannya bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga seorang pejuang sejati. Dalam perjalanannya, ia mulai bertemu dengan para penguasa kecil, para adipati dan kepala suku yang diam-diam menyimpan ketidakpuasan terhadap Kediri. Mereka melihat bahwa kekuasaan Kediri semakin menindas, memungut pajak yang berat, dan tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah. Namun, mereka juga takut untuk bergerak sendiri. Sanggramawijaya, dengan wibawanya yang semakin berkembang, menjadi sosok yang dihormati. Ia bukan seorang raja, tetapi tutur katanya menggugah, pandangannya tajam, dan keberaniannya menginspirasi banyak orang. Dari desa ke desa, dari kadipaten ke kadipaten, namanya mulai dikenal. Ia menjadi jembatan antara mereka yang ingin melawan tetapi tidak memiliki arah. Ia mendengar keluhan mereka, berbicara dengan para pemimpin lokal, dan perlahan mulai membangun jaringan yang lebih luas. Tanpa mahkota, tanpa gelar, ia mendapatkan penghormatan lebih besar daripada banyak bangsawan Kediri. Ia tidak terburu-buru mengambil langkah besar. Setiap pertemuan, setiap aliansi, semua disusun dengan penuh kehati-hatian. Ia memahami bahwa perjuangan bukan sekadar memberontak, tetapi juga tentang mempersiapkan diri dan membangun kepercayaan. Kediri mungkin masih kuat, tetapi ia tahu, kekuatan sejati bukan hanya ada di istana. Suatu hari nanti, tanah Jawa akan melihatnya bukan lagi sebagai seorang pengembara, tetapi sebagai pemimpin yang lahir dari perjalanan panjang dan penuh makna. Sanggramawijaya bukan lagi sekadar pengembara yang mencari ilmu dan pengalaman. Dalam perjalanannya melintasi tanah Jawa, ia mulai memahami betapa rapuhnya kekuasaan Kediri. Pajak yang tinggi, kebijakan yang tidak adil, serta ketamakan para pejabat istana membuat banyak daerah merasa terbebani. Para adipati, pemimpin suku, hingga rakyat biasa mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Namun mereka tidak memiliki arah atau pemimpin yang dapat menyatukan perjuangan mereka. Dengan kecerdasan dan kesabarannya, Sanggramawijaya membangun aliansi secara diam-diam. Ia tidak menawarkan pemberontakan secara terbuka, tetapi menanamkan gagasan bahwa Kediri bukan lagi penguasa yang layak. Ia berbicara dengan para pemimpin desa, pendekar, dan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di wilayah mereka. Ia meyakinkan mereka bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika mereka bersatu. Kelompok-kelompok pemberontak kecil yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri mulai berani berdiskusi dengannya. Mereka bukan hanya rakyat biasa yang tertindas, tetapi juga para bangsawan yang dikhianati dan para prajurit yang kecewa terhadap pemerintahan Kediri. Beberapa di antara mereka adalah bekas pejabat yang tersingkir, para pengawal istana yang melarikan diri, serta para pemuka agama yang menilai bahwa Kediri telah melupakan nilai-nilai keadilan. Aliansi yang ia bangun bukanlah persekutuan yang diumumkan secara terang-terangan. Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Setiap pertemuan diatur dengan cermat, setiap pesan disampaikan dengan sandi-sandi rahasia. Tidak ada gerakan yang terburu-buru. Semua orang yang terlibat memahami bahwa kekuatan Kediri masih besar dan perlawanan secara terbuka hanya akan membawa kehancuran. Selain dengan kelompok pemberontak, Sanggramawijaya juga mulai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan kecil yang berada di sekitar Kediri. Beberapa di antara mereka telah lama berada di bawah bayang-bayang Kediri, dipaksa tunduk pada kebijakan istana yang sewenang-wenang. Ia menawarkan sesuatu yang berbeda, bukan sekadar perlawanan, tetapi masa depan baru di mana mereka tidak lagi harus hidup dalam ketakutan terhadap Kediri. Perlahan pengaruhnya semakin kuat. Meskipun ia tidak memiliki mahkota atau takhta, namanya mulai diperhitungkan. Ia dikenal sebagai pemimpin bayangan, sosok yang bergerak di balik layar, menghubungkan berbagai kekuatan yang ingin mengubah keadaan. Para pemimpin lokal mulai menaruh kepercayaan padanya, melihatnya sebagai sosok yang dapat membawa mereka keluar dari cengkeraman Kediri. Namun, Sanggramawijaya tahu bahwa membangun aliansi saja tidak cukup.
Ia butuh strategi yang matang, langkah-langkah yang tepat, dan waktu yang pas untuk bergerak. Kediri mungkin masih berdiri kokoh, tetapi ia yakin bahwa fondasi kerajaan itu mulai rapuh. Dengan kesabaran dan perhitungan yang cermat, ia menunggu saat yang tepat untuk mengguncang kekuasaan yang selama ini dianggap tidak tergoyahkan. Sanggramawijaya bukan seorang raja, bukan pula seorang panglima yang memimpin pasukan di medan perang. Namun dalam senyap ia adalah dalang dari pergolakan yang mulai menggoyahkan Kediri. Ia paham bahwa kekuatan militer Kediri masih terlalu besar untuk dihadapi secara langsung. Karena itu, ia memilih strategi yang lebih halus namun mematikan perang bayangan. Ia menyusupkan pengaruhnya ke dalam lingkaran para bangsawan yang tidak puas. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang merasa dikhianati oleh istana, kehilangan hak atau tanah mereka akibat kebijakan yang berat sebelah. Kepada mereka, Sanggramawijaya menawarkan harapan. Ia tidak secara terbuka mengajak mereka memberontak, tetapi menanamkan gagasan bahwa Kediri bukan lagi tempat yang aman bagi mereka. Ia membisikkan ketidakpastian ke dalam benak mereka, membuat mereka mulai ragu terhadap penguasa mereka sendiri. Di sisi lain, ia juga merancang taktik perang gerilya bagi kelompok-kelompok kecil yang telah bergabung dalam aliansinya. Mereka tidak menyerang secara langsung, tetapi mengganggu jalur logistik Kediri, menyerbu pos-pos kecil, dan memutuskan hubungan antara pusat kekuasaan dengan daerah-daerah yang jauh. Para petani dan rakyat jelata yang selama ini hanya bisa diam melihat ketidakadilan mulai berani bertindak. Mereka membakar lumbung-lumbung milik pejabat Kediri, menyabotase perjalanan para pemungut pajak, dan menyembunyikan bahan pangan yang seharusnya diserahkan kepada istana. Beberapa pertempuran kecil mulai meletus di berbagai wilayah. Tidak ada perang besar, tetapi Kediri mulai merasakan tekanan. Setiap kali pasukan kerajaan dikirim untuk menumpas pemberontakan, mereka selalu mendapati lawan mereka telah menghilang ke dalam hutan atau menyatu dengan rakyat biasa. Tidak ada medan pertempuran yang jelas, tidak ada musuh yang bisa dihancurkan dalam satu pukulan. Yang lebih mengkhawatirkan bagi Kediri adalah retaknya kepercayaan di dalam istana sendiri. Sanggramawijaya berhasil memanfaatkan ketegangan yang telah lama ada di antara para pejabat tinggi. Beberapa mulai curiga satu sama lain, khawatir bahwa mereka diam-diam bersekutu dengan musuh. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan besar pun bisa runtuh dari dalam. Tanpa satu pun pertempuran besar, Kediri mulai terguncang. Sanggramawijaya tidak perlu menghunus pedang secara langsung, tetapi kehadirannya terasa di mana-mana. Setiap perlawanan kecil yang muncul, setiap tindakan sabotase, setiap bisikan pemberontakan, semua adalah bagian dari jaringannya. Kediri masih berdiri, tetapi fondasinya mulai goyah. Di tengah semua ini, Sanggramawijaya tetap bergerak dalam bayangan. Ia tidak menunjukkan dirinya sebagai pemimpin pemberontakan secara terang-terangan, tetapi semua orang yang berjuang melawan Kediri tahu bahwa ada satu nama yang menjadi pemersatu mereka. Ia mungkin tidak mengenakan mahkota, tetapi ia adalah ancaman terbesar bagi Kediri. Sanggramawijaya telah membangun jaringan yang kuat, tetapi semakin besar kekuatan yang ia miliki, semakin sulit pula mempertahankannya. Tidak semua sekutunya memiliki kesabaran yang sama. Sebagian mulai bertanya-tanya, sampai kapan mereka harus bergerak dalam bayangan. Mereka ingin perang yang lebih nyata, lebih terbuka, dan lebih cepat untuk menjatuhkan Kediri. Sanggramawijaya memahami kegelisahan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa tergesa-gesa adalah kesalahan yang bisa berakibat fatal. Kediri memang mulai melemah, tetapi masih terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung. Ia mencoba meyakinkan sekutunya bahwa strategi mereka harus tetap terukur. Namun, tidak semua mau mendengar. Beberapa bangsawan dan panglima yang dulu bersumpah setia mulai mempertimbangkan jalannya sendiri. Perpecahan tidak bisa dihindari. Ada yang diam-diam meninggalkan aliansi, bergabung dengan kelompok lain yang lebih radikal. Ada pula yang lebih buruk, membelot ke pihak Kediri. Pengkhianatan ini memukul Sanggramawijaya dengan keras. Sebagian besar informasi tentang jaringan yang telah ia bangun bocor ke telinga musuh,
Kediri mulai mengerahkan pasukan untuk menumpas gerakan-gerakan pemberontakan dengan lebih agresif. Tanda-tanda bahaya semakin nyata. Beberapa panglima yang selama ini mendukungnya terbunuh dalam penyergapan. Beberapa daerah yang sebelumnya telah berhasil didominasi oleh pengaruhnya kini kembali ke tangan Kediri. Seakan-akan apa yang telah ia bangun selama ini mulai runtuh. Di tengah situasi yang semakin berbahaya, Sanggramawijaya harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus bertahan dalam bayangan, tetap memainkan perannya sebagai dalang di balik layar? Ataukah sudah waktunya ia berdiri di depan, menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang nyata? Ia merenung dalam kesunyian. Perjalanan panjangnya telah mengajarkannya banyak hal, tetapi inilah saatnya memilih jalan yang akan menentukan masa depannya. Jika ia tetap bergerak dalam bayangan, mungkin ia bisa bertahan lebih lama, tetapi kekuatannya akan terus terkikis sedikit demi sedikit. Namun jika ia melangkah ke depan dan menyatakan perang secara terbuka, ia harus siap menanggung segala risiko, termasuk kemungkinan kegagalan. Beberapa sekutunya yang masih setia menunggu keputusannya. Mereka tahu bahwa apapun yang akan terjadi, Sanggramawijaya bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia bukan sekadar pengembara tanpa tujuan, bukan sekadar pangeran yang tersingkir dari istana. Ia telah menjadi sosok yang dihormati dan ditakuti, meskipun tanpa mahkota di kepalanya. Dalam keheningan malam, ia akhirnya membuat keputusan. Tidak akan ada lagi keraguan, tidak akan ada lagi perpecahan. Ia akan menghadapi Kediri dengan caranya sendiri, dengan atau tanpa dukungan dari mereka yang dulu berjanji setia. Karena bagi Sanggramawijaya, kesetiaan sejati bukanlah soal siapa yang bertahan di sisinya, tetapi bagaimana ia tetap berdiri teguh di atas keyakinannya sendiri. Sanggramawijaya tahu bahwa pertempuran besar ini akan menjadi penentu segalanya. Kediri telah mengerahkan kekuatan penuh untuk menumpas pemberontakan yang telah lama bergejolak. Pasukannya tidak sebesar tentara kerajaan, tetapi ia memiliki keunggulan dalam strategi dan loyalitas orang-orang yang percaya padanya. Hari yang dinantikan pun tiba. Di medan yang dikelilingi hutan dan sungai, pasukan Sanggramawijaya bertahan dengan gigih. Ia telah mengatur posisi dan memanfaatkan medan dengan cerdik. Namun jumlah musuh yang terus berdatangan membuat pertahanan mereka perlahan goyah. Pertempuran berlangsung sengit, suara benturan senjata dan teriakan perang menggema di udara. Meskipun Sanggramawijaya bertempur dengan gagah berani, ia sadar bahwa kemenangan bukanlah hal yang dapat ia raih dengan kekuatan semata. Ia bukan seorang raja yang haus kekuasaan, dan ia tidak bertarung demi mahkota. Baginya, perjuangan ini lebih dari sekadar mengalahkan Kediri. Ini adalah tentang membangun pemikiran baru, tentang perlawanan terhadap kezaliman. Ketika pasukannya mulai terpukul, mundur, ia memutuskan untuk menghilang dari sejarah. Ia tidak tertangkap, tidak pula gugur di medan perang. Sebagian mengatakan ia melarikan diri ke tempat yang jauh, hidup dalam ketenangan, sementara yang lain percaya bahwa ia tetap berada di balik layar, membimbing generasi berikutnya. Kekalahannya mungkin nyata, tetapi gagasannya tetap hidup. Banyak bangsawan yang selamat dari pertempuran itu kelak menjadi pemimpin-pemimpin baru, meneruskan semangatnya. Sanggramawijaya mungkin telah menghilang, tetapi namanya tetap bergema dalam bayang-bayang sejarah. Sanggramawijaya bukanlah nama yang tercatat dalam daftar raja-raja Kediri, tetapi jejaknya masih terasa dalam arus sejarah yang membentuk tanah Jawa. Ia bukan penguasa, bukan pula seorang pendiri kerajaan besar, tetapi pemikirannya tentang keadilan dan perlawanan tetap hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Setelah pertempuran terakhirnya, ia menghilang dari catatan sejarah resmi. Tidak ada prasasti yang menyebutkan namanya secara gamblang. Tidak ada naskah yang mengisahkan bagaimana hidupnya berakhir. Namun di antara cerita rakyat dan kisah-kisah lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi, namanya masih dibisikkan oleh mereka yang memahami makna sejati perjuangan. Para bangsawan yang pernah bersekutu dengannya tidak serta-merta melupakan pelajaran yang ia tinggalkan. Pemikirannya tentang strategi, aliansi, dan diplomasi
diwariskan secara diam-diam. Sebagian penguasa di masa berikutnya menerapkan cara-cara yang pernah ia rancang dalam menghadapi dominasi kerajaan-kerajaan besar. Waktu terus berlalu dan kisahnya perlahan tertutup oleh legenda yang lebih besar. Namun, bagi mereka yang menggali sejarah di luar catatan resmi, jejaknya tetap ada, tersembunyi dalam reruntuhan masa lalu, dalam kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Sangramawijaya bukan sekadar nama yang hilang, tetapi simbol bahwa tidak semua perjuangan harus diakhiri dengan takhta di kepala. Ada warisan yang lebih abadi dari mahkota, sebuah gagasan yang terus hidup dalam ingatan yang enggan dilupakan. Demikian kisah Sangramawijaya, seorang pangeran yang memilih jalan berbeda dalam percaturan politik Kediri. Meski tak mengenakan mahkota, warisan perjuangannya tetap hidup dalam jejak sejarah. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Kitab Mawas Diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bisa mengupas sejarah yang terlupakan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap mawas diri dan pelajari sejarah agar tak hilang arah.